Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Saya perawat yang akan merawat Ilham. Nama saya Herdi. Saya suka dipanggil Herdi. Ya, Kalau nama Ilham dan kepanjangannya apa? Ilham Taufik. Oh iya. Sedang dipanggil apa? Siapa? Senang dipanggil Ilham. Oh iya. Bagaimana perasaan Ilham hari ini? Alhamdulillah agak baik, tapi cuman suka ngedengar gitu Oh, suara aneh. Baiklah. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara-suara yang selama ini Ilham dengar ya, dan tidak tampak wujudnya? Ya, Ya kita bercakap-cakap di sini aja Ya. ya. ya, Kalau begitu saya minta waktunya 30 menitan ya. ya. Apakah Ilham mendengar suara tanpa ada wujudnya? Suka ada seperti tengah malam misalkan, suka terdengar suara itu bunuh diri gitu. Oh, Suka takut. dikatakannya bunuh diri gitu. Ya, Apakah terus menerus terdengar atau sewaktu-waktu atau malam? enggak sih. Kadang malam suka ada. Terus yang juga tadi sempat ada mendengar. Kalau yang paling sering Biasanya suka tengah malam, suka lagi tidur misalkan, suka ada suara gitu, takut banget. apa yang dirasakannya bagaimana kalau ada takut? Ya takut saja, takut, cemas, takut ya gitu. Ilham ada 4 cara untuk mencegah suara-suara yang muncul itu ya. Ya, Yang pertama itu menghardik suara tersebut. Yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. ya, Dan yang ketiga melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan cara menghardik. ya, Caranya sebagai berikut. Titik-titik saat suara-suara itu muncul langsung bilang, pergi sana, saya tidak mau dengar. ya, Saya tidak mau dengar kamu suara palsu begitu. Ya, seperti itu terus ulang-ulang ya, sampai suara itu tidak terdengar. ya. Coba peragakan. Ya. Aku ke sana. Hei. Nah, bagus. Bagus ya. Ilham sudah bisa. Kalau bisa diulang-ulang terus ya. Ya, Ilham setelah dicoba tadi latihannya yang pertama yang hardik itu agak plong. oh iya. Bagaimana kalau kita buat jadwal untuk latihan lagi? Oleh Mau jam berapa? salah. Oh, saya ada waktu sih nanti 2 jam lagi. Iya, siap. Ya, ya. Kalau gitu di mana tempatnya, mau di mana? Di sini lagi. Sini lagi ya. Ya, ya. Ya, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana suara-suaranya? Apakah sudah berkurang atau gimana? Masih ada sih, cuman nggak seperti biasanya ya. Kalau biasanya mah suka banyak, Suka malam juga ya. Sekarang sudah nggak ada. masih dilatih kemarin ke cara menghardiknya Sudah. ya. Kan saya di sini juga akan mengajarkan yang cara yang kedua, yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan mengontrolnya itu dengan berbincang-bincang dengan orang lain. Ya, di sini akan memakan waktu 20 menit. Mau di mana, mau di sini atau di mana? Di sini saja. Oh, di sini aja ya. Ya, Ilham, yang cara yang kedua itu untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang lain adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, Ilham mulai mendengar suara suram, langsung saja cari orang lain untuk mengobrol. Dan untuk diajak ngobrol itu minta teman untuk ngobrol dengan Ilham. Contohnya seperti kalau di rumah, contohnya ke kakak, kak, saya sedang mendengar suara-suara Halusinasi. iya halusinasi. Coba kakak ngobrol dengan saya supaya suara-suara suram itu hilang gitu.
Ya, ya. Coba contohkan, saya misalkan kakak Ilham. Kak, Ya. itu ada suara-suara aneh. Ya, Saya pengen ngobrol sama kakak. ya, terus, ya, begitu bagus. Ya, Ya, sudah. terus tingkatkan seperti itu ya. Perasaan Ilham setelah latihan ini. Ada enak. Ada Jadi, peningkatan. ada peningkatan. Ya. Jadi sudah ada berapa cara yang sudah saya jelaskan? 2. Oh iya, coba sebutkan yang mana? Yang pertama menghargai. Iya. Kalau ada suara aneh gitu. Kedua, kalau ada suara aneh gitu minta tolong itu supaya minta ngobrol sama saudara kakak atau Ya, dengan orang lain. Ya. Selanjutnya kita masukkan jadwal dengan terapi aktivitas terjadwal. Bagaimana kalau waktunya kapan bisanya? Besok bisa? besok Bisa. bisa Oh, kalau bisa saya bisa besok bisa jam 10 bisa. Jam 10 pagi. 10 bisa. Oh iya. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ilham hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apakah suara masih muncul? Masih ada. Oh, apakah telah dipakai kedua cara yang telah saya ajarkan kepada Ilham? Alhamdulillah sudah dipakai dua-duanya. Ya, sesuai janji sekarang kan sudah jam 10 ya. Ya. Ya, kita akan mencoba yang ketiga itu terapi aktivitas terjadwal ya. Ya. Bagaimana bisa tepatnya mau di mana ini diajarkannya, di sini atau Di sini mana? aja. Di sini aja. Di sini aja. Ya, apa saja yang bisa Ilham lakukan hari ini? Pagi-pagi misalnya ada kegiatan apa? Ngepel, menyapu. Kalau saya punya mandi, ngepel, menyapu. Begitu makan, udah makan, main game, online sama teman-teman. Banyak sekali ya kegiatannya. Iya, pokoknya mah enak. Sih saya mah gak ada kerjaan tapi duit ngalir tiap hari. Begitu ya. Mari kita latih dan kegiatan hari ini ya. Seperti yang Ilham tadi katakan ya. Bagus sekali ya. Ilham bisa dilakukan kegiatan yang tadi ya. Kegiatan hari ini dapat dilakukan untuk mencegah suara tersebut muncul. Kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai kegiatan ke malam ya. Nah, bagaimana perasaan Ilham setelah kita bercakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara itu muncul? Jadi agak enakan, jadi gimana ya, jadi merasa tenang gitu. Saya itu jadi pokoknya setelah dilakukan yang tiga itu ada keputusan. Bagus sekali. Coba sebutkan 3 yang telah saya ajarkan, 3 cara mengontrol. Yang pertama itu adalah nanti caranya dengan kamu jangan sini, yang itu. Kedua mah itu dengan kalau ada suara-suara itu langsung memanggil teman atau saudara kakak ngobrol mendengarkan sama itu. Yang ketiga mah itu ya aktivitas ya Ya. pagi-pagi harus ngapain. Bagaimana kalau menjelang makan siang nanti kita membahas cara minum obat yang baik serta guna obat. Mau jam berapa? Bebas Bagaimana kalau jam 12 siang? ya. Sudah makan ya? Ya. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ilham hari ini? Alhamdulillah Apakah suara-suaranya masih muncul? sudah tidak ada, cuman ya tidak ada memang enggak, cuman masih ada, cuman agak sedikit. Jadi enggak. Apakah sudah dipakai 3 cara yang telah kita ajak? Sudah. Saya ajarkan. Apakah jadwal kegiatannya sudah dilakukan juga?
Sudah, sudah. Apakah pagi ini sudah minum obat? Sudah. Belum. Oh, belum. Baik, hari ini kita akan diskusikan tentang obat-obatan yang Ilham minum ya. Ya. Kita akan diskusi selama 20 menit sambil menunggu makan siang ya. Ya. Siap. Di sini saja ya. Ya. Ya Ilham, adakah bedanya setelah minum obat sudah teratur? Sudah Apakah suara-suaranya berkurang atau menghilang? kurang. Minum obat sangat penting supaya suara-suara Ilham yang Ilham dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Ilham, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Ada jadi enak gitu badannya. Apakah suara-suaranya berkurang? Suaranya agak berkurang sekarang. Minum obat sangat penting supaya suara-suara tersebut hilang ya. Ya. Nah, yang ini warnanya oranye. Ya. Makannya 3 kali sehari. Tahu waktu-waktunya? Tahu. Ya, pagi, Siang, malam. siangnya jam 1, Ya. dan jam 7 malam ya. Ya, menghilangkan suara-suara yang suram gitu ya. Nah, ini yang putih 3 kali sehari, jamnya sama. Nah, gunanya untuk rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah ini merah jambu 3 kali sehari, jamnya sama. Nah, gunanya itu untuk pikirannya biar tenang. Nah, kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya. Ya. Nah, nanti konsultasi dengan dokter sebagai kalau putus obat ya. Ya, Ilham bisa kambuh dan sulit untuk mengembalikan ke keadaan semula ya. Ya. Kalau obat habis, Ilham bisa minta obat ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Ya. Ilham juga harus teliti saat menggunakan obat-obatan ini ya. Ya, pastikan obatnya benar ya. Artinya Ilham harus memastikan bahwa itu benar-benar punya Ilham ya. Jangan keliru dengan obat orang yang lain, nanti bisa apa saja, tidak hal-hal yang tidak inginkan ya. Pastikan obat ini atau itu diminum ya, pada waktunya ya, yang tadi saya ceritakan seperti siang malam, dengan cara yang benar, yaitu dimakan sesudah makan dan tepat jamnya, tepat waktunya ya. Dan Ilham juga harus perhatikan berapa jumlah obat sekali minum dan harus cukup minum 10 gelas per hari ya. Perasaan Ilham setelah kita bercakap-cakap tentang obat? Lumayan, jadi nambah pengetahuan buat saya. Makan obatnya jadi enak, jadi halusinasi gitu kurang. Berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara itu? 3. Tambah lagi sempat sama obat itu. Oh iya ya, coba jelaskan yang pertama menghardik, yang kedua mencari teman kalau ada halusinasi, yang ketiga itu dengan mengajarkan aktivitas, dan yang keempat dengan minum obat. bagus sekali ya. Mari kita masukkan ke jadwal minumnya juga ya. Obatnya pada jadwal kegiatan Ilham ya. Jangan lupa kalau minum obat minta saja ke perawat atau ke keluarga ya. Nah, besok kita ketemu lagi untuk melihat manfaat 4 cara yang telah kita latih. Dan mau jam berapa? Boleh. Oh iya, bagaimana kalau jam 10 lagi seperti biasa? Boleh. Iya. Kalau begitu sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.